Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis safaqati wan nasihah. Fasal menerangkan tentang safaqah. Apa safaqah? Kasih sayang, belas kasihan, wan nasihati dan nasihat atau mengharap bagus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang bagi yakuna sahibul ilmi mustafiqan nasihan ghairul hasidin. Orang yang punya ilmu sepantasnya musfiqah, punya rasa kasih sayang, nasihan, mau selalu menjadi orang yang terin, ora karpe dhewe, santriku kudu lentur, bukan lun tapi lentur. Apa sih ilmu iku? Ilmu iku kan ulun, sifatnya terpu. Ji lam layinun lunak gak karpe we malikun bagaikan raja. Jadi orang yang berilmu itu adalah dia yang terpandang, sifatnya lemah lembut dan selalu menjadi penyeimbang. Dialah orang berilmu. Allahumma. Ghairu hasidin, ojo hasud, ojo derengki, fal hasadu yadurru wa la yanfa. Sebab hasud selamanya bahaya, gak ada guna. Semakin kau mangkel, semakin kau hasud, maka dirimu semakin terjungkel. Ya, semakin dirimu mangkel, semakin dirimu hasud, dirimu semakin terjungkel, semakin terdampar. Makanya sekali lagi dak oleh hasud, yo pecarane rendah di. Yo pecarane punya sifat kasih Laisa minna, bukan termasuk umatku yang tidak mau hormat kepada yang lebih tua dan tidak mau sayang kepada yang lebih mau. Makanya aku nang arek kerudung putih iku lebih sayang. Asik ke. Lah kok ijen nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa kana ustaduna Syaikhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala yaqul. Beliau Ustaduna Syaikhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala beliau berkata, qalu, ulama itu berkata semuanya, inna minal muallimi yakunu aliman li'anna al-muallima yuridu yakuna talamidu fil Qur'ani alima. Kenapa guru-guru putra-putrinya itu sebab menjadi orang yang baik? Allahumma. Kenapa para guru, para kiai, para ustaz-ustaz dan putra-putrinya menjadi baik? Allahumma. Karena para guru, para kiai, para ustaz-ustaz ingin selalu murid-muridnya menjadi orang yang terbaik. Allahumma. Ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Karena guru, karena ustaz, karena kiai itu ingin murid-muridnya yang terbaik di sisi Allah, maka oleh Allah SWT dengan barokah seperti itu anak-anaknya dijadikan orang yang terbaik. Allahumma. Fabi barakati tiqati wa syafaqati yakunu ibnu alima. Dengan barokahnya ngoten niku maka putra-putrinya menjadi orang yang alim. Allahumma. Amin. Dengan kata lain sifat kita sangat membekas. Jangankan kepada anaknya sendiri, kepada orang lain saja membekas, apalagi kepada anaknya masing-masing. Maka mohon maaf, sifat kamu seperti apa ya? Sifat itulah yang menjadi suami kamu dan menjadi keluarga kamu. Lebih-lebih di dalam Al-Quran sudah dinubatkan al-khabithatu lil khabithina, wetok-wetok sing pecat ya dirapekno mbek lanang-lanang sing pecat. Naudzubillah. Wetok-wetok ingkang sae mesti dirapekno kali tiang-tiang jaler ingkang sae. Dan kata lain, kalau kalian ingin mendapat suami solih, maka dirimu solihahlah. Gitu. Kenapa? Karena sifat akan selalu membekas. Mesti ada bekas. Jangankan kepada keluarganya sendiri, kepada orang lain saja membekas, apalagi kepada keluarganya. Ingin mempunyai anak baik, no batan. Ingin mempunyai suami baik, no batan. Perbaikilah dirimu masing-masing. Allahumma. Tidak usah berdoa, Allahumma zawijni zawjan solihah ya Allah. Rabenu hamba dengan tiang jaler ingkang ngiten ya Allah. Tidak usah. Cukup perbaikilah sifatmu sendiri. Niscaya
pangeran berkopiah putih cepat segera dikirim oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pangeran berkopiah putih oleh Allah akan dikirim kepada dia yang berkerudung putih. Asik kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kau nanti cuma sampean dewe anti. Pun guyon. Ojo amin lo ya. Hei, ojo amin. Le amin mustajabah. Oh lurut. Peace. Ken mau gak ketemu sing ndian sing kerudung putih sangkano min situ. Tibaan. Cari ini jaranan. Aku kok disebut-sebut jam Ustaz Yus aku tak dangak ta. Cek ketol aku kerudung putih pisan jarene. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hai gadis berkerudung putih. Wis, mari. Wa kana yukana sadar al-jal burhanul aimah rahimallahu ta'ala jalla waqta sabiqid duhiyatal sadr Sayyid Hisamuddin wa sadr Sayyid Tajuddin rahimallahu ta'ala waqta duhatal kubra. Beliau sadar al-jal burhanul aimah rahimahullahu ta'ala. Beliau menjadikan waktu ngajinya kedua putranya si kembar iku engko waktu duhatal kubra. Waktu padangi isu yakni panas-panase isu. Waktu Dzul Kubra itu waktu panas-panase isu ya kira-kira jam 10-an ngene iki lah. Ba'da jamil asbab setelah semua pengajian selesai wa kana yakulani yang keduanya si kembar unjuk ra. Matur kepada ayah, apa le? Inna tabi'atana takillu wa tamullu fi dzalikal waqti. Kula waktu niku pun males ya. Wis kesusu main, biasa are-are. Apa ngendikane ayah? Le innal ghurama innal ulama wa auladal kuraba wa auladal kubara yatunani. Ngene le. Putra-putri ini para ulama, putra-putri ini para raja, min aqtaril ardi dari penjuru dunia datang semuanya ke sini hanya untuk ngaji kepada aku le. Sampean kan gak ada pindah tempat sih. Maka dari itulah Buddha min anuqaddim asbaqo, maka saya harus mendahulukan mereka. Sakno le, ado-ado teko Madura rene le. Yo le. Allah. Fa bi barakati safaqati maka barokah welas asine sing ngoten niku wau. Kedua putranya si kembar Faqo ibnu al-Athari fuqal al-ardi fi dalikal asri fil fiqhi. Dengan barokahnya ngoten niku wau, dengan barokah belas kasihannya sang ayah kepada para santrinya, maka faqobnahu kedua putranya si kembar itu bisa menjadi lebih alimnya para ahli fikih di masa itu. Penting banget loh. Sifat toleransi penting, Mbak. Penting banget. Ojo sampai karepe de. Lek sampean ngaji apa carane kanca sing turu iku iso ngah. Lek sampean waktune ngaji apa carane kanca sing guyon iku iso ngah. Lan sak pituru apa soale waktune ngah. Gitu. Itu namanya teman. Jarno po aku dek. Ya berarti dudu kanca ngono iku. Ngoten nggih. Enggak boleh, harus teposeli. Apa teposeli ro? Harus tenggang ra. Apa tenggang rasa? Ya peduli lingku. Wayam baya layuna si'ad dan santri dah boleh bermusuh. Santri gak boleh bermusuhan kepada siapa pun. Apa? Sebab mangkel kepada konco yudayi'ul umur. Yudayi'u qata. Sebab mangkel neng konco iku menyanyiakan waktu dan tidak ada gunanya sama sekali. Ingat al-muhsinu sayujza bi ihsani. Siapapun yang berbuat baik mesti dibalas dengan kebaikan. Apa firman Allah SWT? Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tiada lagi imbalan bagi dia yang berbuat baik, mesti dia mendapat kebaikan.
Tapi kebalikannya, wal musi sayafi musawi, orang yang berbuat jelek akan mendapat imbalan kejelekannya, bahkan double 2 kali lipat juga tetap mendapat imbalan jelek. Maka dari itu ya cara nih bisa mungkin tidak usah berbuat jelek. Allahumma ka oleh mangkel noa ti Allahumma amin. Ini ada siiran yang berbunyi da'il mar ala tujazi bareng. Masa lali rek? Da'il mar ala Teng 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 ala su'i fili. saya fi iman. Lagu ni pian ya apa? Da'il mar ala tujzi ala su'i fili. Saya fi ma fi wa ma'u wa fa'u. Sekali lagi bareng. Da'il mar ala tujzi ala sufi saya fi ma fi wa ma'u wa fa'u. Musa wis lali rek. Ya Allah. Da'il mar ala tujzi ala su'i fili, hindari seorang tidak usah dibalas kejelekan. Saya fi ma fi wa ma wa failu, karena kejelekan yang dilaksanakan akan dilipat gandakan sendiri tining Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah membalas kejelekan orang lah. Tidak usah mengkaji kejelekan orang lah. Tidak usah membaca kejelekan orang lah. Eleanmu dewe lo pikir. Wong lihat tak sing dipikir kejelekannya. Na'udzubillah. Gajah di pelopak mata akan selalu terhalang, namun semut di seberang lautan akan selalu jelas. Apa maksud? Adalah kejelekan yang kita laksanakan segede apapun seakan kita itu selalu suci. Namun kejelekan sekecil apapun yang dilaksanakan orang lain seakan orang tersebut selalu berbuat kotor. Itulah dia yang selalu mengoreksi kejelekan orang lain, yang akan mengantarkan kepada kecelakaan dunia akhir. Na'udzu. Maka nih bagaimana caranya kita masing-masing jangan sampai merasa lebih baik. Sampai dari telek pun jangan sampai merasa lebih baik. Dari batu pun jangan sampai merasa lebih baik. Ngoten, agar supaya kita betul-betul menjadi orang hamba Allah yang betul-betul rendah diri. Selagi kita mempunyai rasa aku lebih berkuasa, aku lebih baik, aku lebih, berarti dia itu mempunyai sifat sombong. Na'udzu, sifat tawaduknya, rendah dirinya belum ketemu. Padahal man arafa nafsah arafa rabbah, barang siapa yang tahu hakikat dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang hina, faqad arafa rabbah, maka dia akan tahu bagaimana betapa besar nikmat anugerah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang didiktekan, yang dilemparkan, yang dituangkan kepada semua hamba-hambanya. Maka dari itu, kila man arada yara manfaatu falyukar yadasir. Siapapun yang ingin mengalahkan musuhnya dengan tanpa diperah. Siapapun ingin mengalahkan musuhnya tanpa diperah, tanpa dipai, tanpa disakiti, falyukarir, maka hendaklah pahami betul siiran berikut. Apa bunyinya? Idza syi'ta antalqa adwa karahima wa taqtulu ghamma wa takhriku hamma farum lil ula wasdad min al ilmi innahu manis bari. Manis dada ilman dahasi duama. Idza syitantal qadwal karoma, ketika kau ingin mengalahkan musuhmu tanpa tanpa menyakiti. Wa taqtulu wa ma wa tarifu wa ma, agar supaya musuhnya itu tak merasa
Kan namun tiba-tiba sangat jauh terting. Farumlil ulama, maka kejarlah kebaikanmu sendiri. Kejarlah kebaikanmu sendiri. Hilangkanlah kejelekanmu sendiri. Wasdad, tambahilah hafalanmu. Tambahilah ilmumu. Tambahilah kebaikanmu. Fa innahu man izdada ilma zada zidu ghama, karena siapapun yang ilmunya tambah banyak, apalannya tambah banyak, kelakuan baiknya tambah banyak, niscaya yang dengki kepadanya akan tambah susah, akan tambah tak menemukan jalan mengalahkannya. Ngoten. Boleh tak ngoten? Ya sangat boleh. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati al ayat. Berlomba-lombalah untuk menggapai ridho Allah. Berlomba-lombalah ingin mengepakkan kebaikan, ingin melebarkan sayap kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba menggapai kebaikan. Ngoten, bukan berlomba-lomba menggapai kejelekan, kagak. Tapi berlomba-lombalah bagaimana caranya kita selalu menjadi yang terbaik di sisi Allah. Nggak usah ngereken di sisi Cabari, nggak usah. Walaupun gadis kerudung putihnya 2, jangan sampai berlomba-lomba di sisi hati Cabari, tahu asyik. Tapi bagaimana caranya berlomba-lomba menggapai ridho Allah. Allahumma. Maka dari atau ada pepatah, qila alaikan tastaghila bimasali nafsik. Alaikan tastaghila, hai kalian semua, hai manusia. Ono prete barang iku piye ceritane. Alaikan tastaghila bimasali nafsik. Hei kamu, hendaklah sibuklah dirimu dengan ngurusin awakmu dhewe, ndak usah ngurusin koncone. Wong koncone gak kepengin kurus kok digurusin. Urusilah kebaikanmu sendiri. Jangan ngurus kebaikan orang lain. Perbaikilah kejelekanmu sendiri. Jangan memperbaiki kejelekan orang lain. Karena ketika kita sudah memperbaiki diri kita masing-masing, niscaya dengan sekaligus kita sudah mengalahkan para musuh kita masing-masing. Iya kaul muada, maka dari hindari musuh. Hindari mangkelan, hindari musuh, dan hindari mangkelan opo inna tufdihuka, karena itu akan menyia-nyiakan kamu. Wa tadhi'uka, dan akan menyia-nyiakan waktu kamu. Alaika bitahammuli, maka dari itu ketika disakiti orang bersyukur lah, ketika dirasani orang bersyukur lah, bahwa bukti ketika kita disakiti orang, ketika kita dirasani elemi uang, berarti kita itu lebih apik ketimbang sing ngerasa. Itu. Maka kudu bersyukur. Dan kata lain, kejelekan kita juga diambil oleh orang yang ngerasa. Kejelekan kita diambil oleh orang yang ngerasa. Mangkane ojo mangkel. Ya apapun tetap saja kita itu adalah elek. Apapun alasannya kita adalah Jadi kalau ada orang yang menghina kita, tidak usah Kenapa? Karena zat kita memang kita sebagai orang yang hina. Orang yang serba terbatas. Apa yang biasa dibanggakan? Sudah serba terbatas. Mohon maaf. Diri kita masing-masing saja butuh minta bantuan kepada pakaian agar supaya ele-ele aurat-aurati tertutup. Nggih no boboten. Selalu butuh kepada orang lain, selalu butuh kepada makhluk lah. Apa yang bisa dibanggakan? Loh, kita butuh kepada yang lain kok. Untuk menyambung hidup harus makan, butuh kepada yang namanya beras. Untuk minum bergizi butuh namanya susu, tapi nggak ada. Agar supaya mempunyai keturunan butuh yang namanya istri atau suami. Mungkin betul. Selalu butuh pada orang lah. Apa yang bisa dibanggakan? Apa yang patut kita acungkan? Apa yang hati kita sombongkan? Long kita itu hina, selalu butuh. Ngene betul. Santri butuh kepada ustaz butuh kepada santri. Kalau nggak ada santri, yo nggak ada ustaz. Kalau nggak ada ustaz, yo nggak ada santri. Ngene betul. Nggak ada pak yai, yo nggak ada santri. Nggak ada santri, nggak ada pak yai. Ono yai ini toleh kanu santri ini piye? Ono santri ini tau kanu pak yai ini piye? Saling membutuhkan apa tidak?
Nggak ada yang kita bisa banggakan kecuali kebaikan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu. Allahumma inna akramakum. Ya apa terkani? Indallahi atqakum. Yang terindah di sisi Allah adalah dia yang paling takwa. Maka dari itu, alaika bita'amu ala sama minas sufaha. Disakiti konco harus sabar lebih-lebih dari orang bodoh, orang tolol, karena dul ilmi la yaslam, katanya kemarin lusa tuh, orang yang berilmu takkan pernah selamat dari gunjingan orang orang yang berilmu takkan pernah selamat dari gunjingani orang dari rasan-rasani orang dari mangkel-mangkeli orang ngono dirasani kok mangkel, ya ruwet, ya gak berilmu namanya. Ketika kita dirasani oleh orang-orang, ketika kita dimangkeli oleh orang-orang lain, kita kok mangkel, berarti tidak berilmu. Kenapa? Sekali lagi, karena ilmu itu uluun, terhormat, terpuji, lam layinun lunak, lentur lunak layinun, gak mau membalas, disakiti gak mempan, dirasani gak mempan, dengan maksud gak mempan di sini tak terpengaruh dengan pujian dan rasanane orang lain. Dipuji aku tak menjadi terpuji, dihina aku tak menjadi hina. Allahumma Mimmalikun, raja menguasai dirinya masing-masing. Ilmu itu adalah dia yang berilmu akan menjadi pewarna dari setiap tempat, lingkup bisa mewarna, itulah berilmu. Makanya sekali lagi, sabar adalah yang kama qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, itamilu minas safa wahidatan kairtal asra. Hai kalian semua, sabaro dari ejekan-ejekan orang bodoh. Sabaro dari hinaan-hinaan orang bodoh. Tarbau asroni, saya kau akan berlipat ganda. Allahumma amin. Allahumma amin. Pun sebelum dilanjut, ya ditutup, sebelum ditutup bukan dilanjut. Barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Hai kerudung putih, wahai gadis berkerudung putih. Asik ya? Wow, terus no sampean dulu saya ngomong yo aku enggak. Berapa menit lagi, Rek? Oh, masih 10. Masih suwe, Rek. Oh, ditambahin lah mana nih, Titi? Silakan tanya jawab. Enggak ada jawab. Apa? Jadi tak tutup dulu. Mugi barokah manfaat. Semoga yang mendengarkan YouTube semuanya menjadi ahli ilmu. Allahumma menjadi orang yang rendah diri, sukses dunia akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.